Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar tentang ilmu tajwid ya. Tentang teorinya dulu ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu secara bahasa artinya memperbaiki atau tahsin tuh ya, yang dikenal dengan kita tahsin. Nah, sekarang banyak sekali kelompok-kelompok tahsin ya. Tahsin itu berarti memperbaiki. Nah, tujuannya apa tahsin itu? Tujuannya menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Nah, terus apa tahsin itu atau ilmu tajwid itu menurut istilah? Menurut istilah, tajwid itu adalah cara membaca Al-Quran dengan benar, sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaan. Nah, itu secara istilah. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu apa? Tentang teorinya, mempelajarinya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti harus ada yang bisa di salah satu kelompok kita ya, atau di salah satu lingkungan kita itu harus ada yang bisa dan mengajarkannya. Dan mempraktekannya atau menggunakannya hukumnya fardu ain. Nah, berarti membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid ya, karena fardu ain berarti wajib dengan tajwid. Nah, sekarang tentang faidahnya atau keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Keutamaannya apa sih? Nah, yang pertama, memberi syafaat pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia pada hari kiamat akan menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, merupakan amal terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga keutamaannya yaitu mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apalagi keutamaannya yang keempat yaitu mendapatkan sakinah dan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fiman indahu. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat, serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan keutamaan yang kelima, yang terakhir, yaitu mendapatkan sebaik-baik anugerah Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, Man syaghalahul Qur'anu wa zikri an mas'alati a'taituhu abdola ma'utisa'ilina
wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Allah berfirman, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir karena meminta kepadaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta. Kelebihan kalam Allah subhanahu wa ta'ala atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, itu keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid. Banyak sekali ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapat sakinah dan rahmat, mempunyai anugerah dari Allah ya, amin. Dan dalam firman Allah, membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Tartil itu apa? Ya harus sesuai dengan tajwid, dengan mengeluarkan makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan tahu di mana wakaf dan ibtidanya. Nah, itu tartil ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Demikian ya untuk pembahasan singkat tentang ilmu tajwid, atau yang lebih dikenal dengan kita sekarang ini istilahnya tahsin ya. Jadi itulah manfaatnya tahsin, menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.